Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya bisa didengar ya? Bisa. Recording Oke, in sambil progress. sambil menunggu yang lain join ya, kita mulai saja ya. Saya agak terlambat hari ini karena tadi ada ujian ya. Oke, kita lihat materi kita hari ini adalah manajemen biaya proyek konstruksi. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Manajemen biaya ini barangkali kelanjutan dari manajemen jadwal ya, karena ada keterkaitan antara pengelolaan biaya proyek dengan pengelolaan jadwal proyek ya. Dan ini juga kalau Anda semua ikut di kuliah umum yang diselenggarakan dari Glodon Indonesia waktu itu ya, barangkali ini adalah pelengkapnya. Kita Oke, saya lanjutkan. Jadi ini adalah teori pelengkapnya ya. Untuk aplikasinya bisa kalian pahami kembali dari software yang disampaikan atau disimulasikan oleh pihak Glodon tempo hari ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana konsep manajemen biaya di proyek konstruksi. Kalau yang dari Glodon tempo hari itu Pak hanya fokus di proses estimasinya saja, termasuk barangkali nanti ada di sana juga ada aspek pengendalian, tetapi secara garis besar manajemen biaya proyek konstruksi itu meliputi 4 tahapan ini ya. Mulai dari perencanaan biaya ya, perencanaan manajemennya, kemudian estimasi biayanya, yang ketiga adalah proses penganggaran biaya proyeknya, dan yang keempat adalah pengendalian biaya proyek konstruksi itu sendiri. Jadi ada 4 proses seperti ini yang dilakukan dalam manajemen biaya proyek konstruksi. Jadi kalau melihat proses seperti ini, artinya manajemen biaya itu tidak hanya estimasi ya, tapi mulai dari manajemen perencanaan biayanya sendiri sampai dengan pengendalian biaya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengelola biaya proyek itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Karena kita ketahui bahwa pelaksanaan proyek konstruksi ini membutuhkan sumber daya yang banyak, tapi ketersediaannya terbatas begitu. Artinya anggaran untuk pelaksanaan proyek itu sudah ada batasan-batasannya, ya. Terutama untuk proyek-proyek yang berupa proyek berskala besar begitu ya, proyek-proyek infrastruktur begitu, anggarannya pasti sangat terbatas. Proyek yang menggunakan dana publik, dana pemerintah, itu sudah bisa dipastikan anggarannya itu punya limitasi sehingga tidak bisa melampaui apa yang sudah disetujui di dalam anggaran biaya ya. Nah, maka itulah diperlukan proses manajemen proyek di sana. Nah, kalau kita lihat grafik di sebelah kanan, ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas pengelolaan biaya di setiap tahapan proyek ya. Kalau kita lihat mulai dari perencanaan konseptual, barangkali ke belakangnya lagi itu ada proses studi kelayakan begitu ya. Kemudian perencanaan konseptual, penyusunan desain detailnya ya. Kemudian proses pengadaan atau lelang sampai dengan proses konstruksi, dan nanti di sini ada setelah konstruksinya selesai nanti ada serah terima proyeknya. Nah, kalau kita lihat pada setiap tahapan ini ya, kita bandingkan bagaimana fleksibilitas pengelolaan proyek terhadap dampaknya terhadap pengeluaran proyek ya, terhadap pengeluaran biaya di proyek. Kalau kita mampu mengelola memanage biaya itu dengan baik di fase-fase awal ini ya, sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan, artinya punya fleksibilitas yang baik, maka nanti konsekuensinya terhadap peningkatan biaya proyek itu menjadi lebih kecil. Berbeda halnya kalau kita melakukan manajemen proyek itu sudah pada fase konstruksi misalnya, maka dampaknya adalah bisa mengakibatkan peningkatan biaya yang besar gitu ya, peningkatan biaya konstruksi yang cukup signifikan. Jadi terdapat tren yang terbalik antara fleksibilitas pengelolaan
biaya di tahap awal gitu ya dengan peningkatan biaya proyek. Artinya kalau kita mau menekan biaya proyek itu seefisien mungkin, maka harus dilakukan adalah mengelola biaya itu di fase-fase awal proyek ya, di fase-fase perencanaan itu biaya harus dikelola sebaik mungkin sehingga nanti biaya konstruksinya bisa ditekan. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya pada fase awal proyek itu kita memiliki fleksibilitas pengelolaan yang lebih baik. Oke, kalau kita lihat ada 4 proses tadi, sekarang kita coba lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah proses rencana manajemennya sendiri. Jadi pengelolaan proyek itu di awal harus ada rencana manajemennya. Dalam konteks biaya kita bicara mengenai rencana manajemen biaya ya. Nah, rencana manajemen biaya ini definisinya dari Project Management Body of Knowledge itu adalah proses untuk menetapkan kebijakan gitu ya, prosedur, bagaimana nanti mendokumentasikan proses perencanaan, pengelolaan, pengeluaran uang, termasuk nanti pengendalian biaya proyeknya. Jadi proses awal di manajemen biaya proyek adalah menetapkan proses-proses ini yang terdokumentasi dengan baik begitu ya. Kebijakan terkait dengan estimasi biaya itu nanti seperti apa? Prosedur estimasi biaya nanti akan seperti apa? Demikian juga dengan kebijakan terkait dengan pengendalian biaya, prosedur pengendalian biaya itu sudah harus didefinisikan dengan baik dalam rencana manajemen biaya. Kita belum bicara tahap estimasinya, tapi dalam rencana manajemen biaya di tahap awal, prosedur awal itu sudah harus ada ya. Bagaimana kebijakan dan seterusnya ya. Tidak hanya estimasi tapi juga bagaimana penganggaran dan juga pengendalian biayanya sendiri. Jadi ini sudah harus ada dalam dokumen rencana manajemen proyek ya. Nah, ada beberapa poin yang menjadi input manajemen biaya proyek ya. Yang pertama tentu yang menjadi dasar itu adalah lingkup pekerjaannya ya, lingkup pekerjaannya apa saja, kemudian jadwalnya. Jadi memang proses di proyek itu bertahap ya, dari identifikasi lingkup pekerjaan, kemudian identifikasi jadwalnya gitu ya, baru nanti berimplikasi ke biaya. Jadi untuk pengelola biaya, tahap input yang harus ada itu adalah lingkup pekerjaan dan juga jadwalnya. Itu input utamanya. Tentu ada input-input lain ya yang mendukung untuk proses manajemen biaya, seperti faktor kondisi eksternal proyek, misalnya bagaimana kondisi pasar gitu ya, bagaimana nilai tukar uang gitu. Nah, itu juga berpengaruh terhadap rencana manajemen biaya, karena nanti ini akan berpengaruh terhadap bagaimana proses penganggaran ya, atau penganggaran proyek itu akan dilakukan. Nilai tukar uang tentu sangat berpengaruh terhadap proses penganggaran proyek nantinya. Kemudian input yang lain adalah standar biaya material dan juga peralatan. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap proses penganggaran proyek nantinya, sehingga ini juga harus didefinisikan dengan baik di tahap awal manajemen biaya ya. Di tahap awal proses manajemen biaya. Kemudian database finansial lah, itu pastilah gitu ya, database finansial itu bagaimana kita nanti akan menetapkan harga material, harga upah, dan lain sebagainya, tentu didasarkan pada database finansial yang sudah ada, yang biasa digunakan di perusahaan atau di proyek begitu ya, entah itu perusahaan kontraktor atau di ownernya sendiri. Nah, kemudian untuk teknik manajemen biaya, yang namanya manajemen ya tentu ada meeting di situ ya, kemudian bagaimana expert judgment juga digunakan dalam rencana manajemen biaya, tetapi teknik intinya adalah kita melakukan rencana manajemen ini secara kuantitatif. Nah, apa saja secara kuantitatifnya? Melalui analisis finansial ya. Instrumen analisis finansial yang bisa digunakan untuk manajemen biaya adalah beberapa, contohnya ini. Kalau sudah ngambil kelas ekonomi teknik pasti paham betul ya bahwa teknik analisis yang paling umum itulah menggunakan net present value atau NPV ya. Bagaimana kita melihat kondisi keuangan proyek gitu ya selama beberapa tahun ke depan, itu dikonversikan dalam nilai sekarang, itu NPV. Kemudian yang lain apa? Untuk proyek-proyek yang sifatnya
terutama bagi kontraktor ya, bagi investor ya, tentu mereka akan membutuhkan kajian mengenai payback period misalnya ya, atau internal rate of return-nya, artinya menunjukkan atau return on investment ya, ROI atau IRR ini menunjukkan seberapa menariknya investor itu berinvestasi di proyek tersebut ya. Jadi kalau misalnya IRR-nya menarik, ROI-nya juga besar begitu, maka investor itu cenderung atau kontraktor itu akan cenderung mendanai, termasuk juga owner ya, akan cenderung mendanai proyek tersebut. Tapi kalau tidak menarik, nah maka proyeknya artinya tidak layak secara finansial atau tidak layak secara ekonomi, maka itu tidak akan dikerjakan, tidak akan jalan proyeknya. Maka ini adalah proses awal dari rencana manajemen proyek yang harus dilakukan gitu ya. Kalau bagi owner barangkali hal yang menarik juga untuk membantu keputusan menjalankan proyek adalah melakukan analisis yang disebut dengan cost benefit analysis atau CBA ya, atau cost benefit ratio. Nah, analisis terhadap cost dan benefit ini juga bisa membantu mengelola biaya proyek ya, dalam pengelolaan proyek. Bisa membantu membantu owner dalam mengambil keputusan bahwa proyek ini layak atau tidak untuk dikerjakan ya. Oke, berikutnya kita lihat dari setelah melakukan proses manajemen biaya, maka yang berikutnya adalah menghasilkan output dari rencana manajemen biaya. Banyak sekali hal-hal yang bisa dihasilkan dari proses rencana manajemen biaya ya. Tetapi intinya adalah proses dari rencana manajemen biaya ini harus menunjukkan bagaimana biaya proyek itu nanti akan diestimasi, akan direncanakan, ya, akan diprogram dan juga akan dikendalikan ya. Mau mengestimasi menggunakan metode apa? Mau pemrogramannya mau menggunakan tahapan seperti apa? Apakah mau dibuat itu per termin per 3 bulan, misalnya penganggarannya atau seperti apa? Itu akan ditentukan dari rencana manajemen biaya ini ya. Kemudian teknik pengendaliannya nanti akan seperti apa? Apakah akan menggunakan earn value yang mengintegrasikan antara jadwal dengan biaya gitu ya, atau menggunakan konsep reserve analysis saja misalnya. Nanti kita lihat ke belakang seperti apa metodenya ya. Nah, jadi ini semua harus didefinisikan di tahap awal proses manajemen biaya. Nah, ini adalah beberapa poin yang dihasilkan dalam proses manajemen biaya yang nantinya ini menjadi input dalam proses-proses estimasi, proses penganggaran, dan juga proses pengendalian biaya. Ya, nanti dibaca saja ini poin-poinnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat estimasi biaya proyek konstruksi. Nah, estimasi biaya, pada dasarnya estimasi biaya ini adalah proses yang ya bisa dikatakan bukan ilmu yang eksak begitu ya. Lebih banyak mengandalkan common sense, lebih banyak mengandalkan pengalaman dan pengetahuan di bidang pekerjaan yang mau diestimasi, kemudian juga mengandalkan engineering judgment di situ. Jadi lebih kepada hal-hal seperti ini dibanding ilmu eksaknya ya. Kemudian juga untuk prosedur estimasi juga bervariasi ya. Ada yang nanti estimasi konseptual, ada nanti estimasi detail gitu ya. Kalau kita mau menggunakan estimasi detail, nanti ini adalah input-inputnya. Nanti kita lihat lebih detail lagi ya. Nah, tapi pada intinya, baik itu menggunakan konsep yang estimasi biaya yang konseptual maupun yang detail, ada beberapa poin yang dituntut harus dimiliki oleh seorang estimator atau orang yang mengestimasi biaya ya. Mau itu menggunakan spreadsheet Excel saja atau mau menggunakan software yang canggih seperti yang sekarang terintegrasi dengan BIM begitu, tentu estimator harus tetap menguasai hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah tentu harus mampu menginterpretasikan gambar dan spesifikasi ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan estimasi nantinya. Kemudian juga mampu memahami produktivitas dari pekerja dan juga peralatan. Ini sudah jelas karena produktivitas akan berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya ya. Semakin kita mampu menyusun
alokasi yang produktif dari pekerja dan peralatan, maka nanti biaya juga akan menjadi lebih hemat. Demikian juga sebaliknya. Kemudian mampu memahami metode pelaksanaan konstruksinya, termasuk juga mencari alternatif metode konstruksi yang efektif dan efisien, begitu ya. Kalau tidak mampu memahami metode pelaksanaan konstruksinya, ya bagaimana mampu menghitung kebutuhan sumber daya di proyek. Jadi itu harus dipahami dulu. Kemudian terkait dengan risiko, ini juga kita pahami bersama bahwa risiko pada proyek konstruksi ini adalah risiko yang banyak sekali sifatnya laten gitu ya, tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa dipastikan, tapi kemungkinannya akan terjadi itu pasti kemungkinan ada begitu. Nah, itu juga harus mampu diidentifikasi pada saat menyusun estimasi biaya ya. Karena konteks risiko nanti akan berpengaruh terhadap banyak hal lainnya gitu, termasuk produktivitas. Nah, kemudian juga harus mampu menyusun jadwal pelaksanaan proyek ya. Kalau tidak mampu menyusun jadwal, bagaimana mau menyusun estimasi biaya dengan efektif dan efisien. Jadi menyusun estimasi biaya itu tidak hanya menghitung berapa volume yang dibutuhkan gitu ya, berapa upah yang dibutuhkan, tapi juga mampu menyusun jadwal dengan tepat. Seperti yang kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan teknik penjadwalan misalnya ya. Ada teknik penjadwalan yang untuk pekerjaan berulang itu akan lebih efisien kalau menggunakan metode laddering ya. Bisa saja menggunakan konsep finish to start antar pekerjaan, tetapi itu menjadi tidak efisien ya. Nah, maka kalau kita mampu menyusun jadwal itu dengan konsep laddering misalnya, nah itu bisa menghasilkan efisiensi biaya yang cukup signifikan ya. Nah, itu sebabnya kalau mau mengestimasi biaya harus mampu juga menyusun jadwal. Jadi tidak hanya menyusun jadwal itu lihat lingkup pekerjaannya, kemudian susun-susun saja durasinya berapa hari. Tidak seperti itu ya. Nah, kemudian poin terakhir adalah dalam melakukan estimasi biaya tentu harus memiliki standar kode etik yang tinggi. Tidak boleh mengestimasi biaya itu menggunakan memanfaatkan kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu ada yang disebut dengan penawaran harga timpang begitu ya. Penawaran harga timpang itu konteksnya adalah dia menyusun estimasi biaya untuk penawaran proyek pada proyek yang sifatnya harga satuan gitu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah paham betul risikonya itu akan menjadi rendah, itu harga satuannya dibuat menjadi lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya. Nah, akibatnya apa? Pada saat lelang, biasanya orang yang seperti ini akan cenderung menang dibanding estimator yang tidak menggunakan itu tadi ya, memanfaatkan kesempatan seperti itu. Itu hal yang ilegal ya, hal yang ilegal, dilarang sebetulnya. Silakan nanti kalian lihat lebih lanjut mengenai definisi dan konteks dari penawaran harga timpang ya, bagaimana praktek estimasi biaya itu dilakukan oleh pihak kontraktor gitu. Nah, itu hal yang tidak diizinkan dalam proses estimasi biaya, melanggar kode etik ya. Nah, untuk proses estimasi biaya sendiri di kita ini sudah ada di Kementerian untuk pekerjaan yang di Kementerian Lingkup PUPR ya. Itu sudah ada peraturan menteri terbaru terkait dengan kalau dulu namanya pedoman AHSP ya, pedoman analisa harga satuan pekerjaan. Nah, kalau sekarang di pedoman yang baru tahun 2022 Januari 2022 peraturan menterinya bukan lagi pedoman AHSP untuk estimasi biaya, tetapi pedoman perhitungan, saya lupa persisnya apa ya, tapi kira-kira itu pedoman perhitungan RAB lah, kira-kira seperti itu ya. Nanti silakan dicari saja nanti di internet ya. Nah, jadi untuk estimasi biaya, kalau kita melakukan estimasi biaya untuk proyek di lingkup Kementerian PUPR bisa mengacu kepada aturan yang tadi. Nah, itu konsep estimasi biaya ya. Nah, sebetulnya kita harapkan adalah estimasi biaya ini bisa menghasilkan nilai yang sedekat mungkin dengan biaya aktual ya. Karena kita tidak menginginkan adanya overestimate atau juga underestimate ya. Kalau overestimate artinya
estimasi biaya itu jauh di atas biaya aktual. Demikian juga sebaliknya untuk yang underestimate ya. Kalau kita melakukan estimasi yang jauh di atas biaya aktual, maka kerugiannya adalah berada di pihak owner ya. Sedangkan yang underestimate ini biasanya akan merugikan pihak kontraktor. Jadi semuanya ini tidak kita inginkan. Kita menginginkan estimasi biaya itu yang mendekati biaya aktual sehingga nanti ini bisa mendorong atau membangun keberhasilan dari penyelenggaraan proyek ya. Tetapi kembali lagi untuk bisa mengestimasi biaya yang mendekati biaya aktual ini sangat tergantung dari estimatornya atau orang mengestimasi ya, bagaimana pemahaman mereka, bagaimana keterampilan mereka terkait dengan perhitungan biaya di proyek tersebut. Dan biasanya pengalaman dan pengetahuan ini spesifik begitu ya. Kalau sudah terbiasa menghitung RAB untuk pekerjaan jalan, akan berbeda nanti kualitasnya pada saat diminta menghitung pekerjaan gedung gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Jadi knowledge dan skill itu sifatnya lebih kepada spesialisasi begitu ya. Jadi semakin spesialis kemampuan estimator, maka nanti hasil estimasinya akan semakin baik. Karena tadi pemahaman terhadap berbagai hal yang menjadi persyaratan estimasi tadi lebih dipahami dengan baik oleh estimatornya. Nah, kalau kita lihat memang yang namanya estimasi itu akan memiliki deviasi dengan biaya aktual ya. Tidak bisa kita mengharapkan estimasi itu akan tepat 100% persis dengan biaya aktualnya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi keluhan dari apa namanya ya, dari teman-teman yang bekerja di dinas PU begitu ya. Bahwa pada saat pemeriksaan BPK itu mereka menjadi temuan begitu, mengapa pekerjaan proyek ini direncanakan misalkan biayanya itu direncanakan misalkan biayanya 100 juta. Tapi kemudian ada deviasi dari situ, dari biaya rencana itu ya. Nanti muncullah kontrak change order misalnya, perubahan lingkup pekerjaan yang kemudian itu didokumentasikan menjadi CCO, sehingga biaya juga menjadi meningkat, menjadi misalkan 102 juta misalnya gitu. Ada peningkatan sebesar 2% di situ. Nah, itu BPK biasanya menjadi temuan gitu ya. Kenapa PU ini melakukan pekerjaan ada peningkatan biaya sekitar itu. Sehingga kadang-kadang dampaknya apa? Si kontraktor kadang-kadang harus mengembalikan uang yang 2%-nya itu ya. Uang yang 2 juta terus dikembalikan. Nah, itu kalau 2 juta barangkali tidak signifikan begitu ya. Tapi kalau proyeknya besar, katakanlah proyeknya miliaran, ya harus mengembalikan uang ratusan juta, nah itu besar sekali begitu. Nah, ini yang kalau kita di BPK-nya itu orang-orang sipil juga gitu ya, sebetulnya paham bahwa yang namanya estimasi biaya tidak akan persis sama dengan apa yang direalisasikan nantinya. Tetapi di regulasi mengenai pemeriksaan keuangan terhadap penggunaan uang negara di proyek konstruksi, itu aturan dari Kementerian Keuangannya harus persis sama. Ya, nah itu yang menjadi kendala. Nah, barangkali kalau ini harus saya sampaikan di kelas ini supaya nanti kalau ada di antara kalian yang nanti ya bekerja di regulator gitu ya, menyusun. Ya, sekarang juga kita sudah mulai menginisiasi hal-hal seperti ini ya. Jadi kalau Anda nanti bekerja di ini apa namanya? Regulator yang membuat aturan mengenai pemeriksaan keuangan untuk proyek konstruksi memang tidak akan bisa persis sama antara estimasi dengan apa namanya realisasi ya. Harus ada toleransi di sana ya, dan harus ada engineering judgment-nya juga. Makanya tadi disampaikan di awal bahwa namanya estimasi itu bukan ilmu eksak ya, tidak seperti sistem perhitungan akuntansi yang kalau cash in itu 100, nanti juga cash out-nya 100, baru dia menjadi balance itu. Nah, itu tidak seperti itu kalau di proyek konstruksi. Nah, ini saya sampaikan di kelas ini, bertahun-tahun saya sampaikan supaya nanti ada manfaatnya pada saat kalau ada di antara Anda yang bekerja sebagai regulator
gitu ya, untuk merubah mindset negara ini ya, jangan sedikit-sedikit kita ini korupsi, dikit-dikit korupsi gitu ya, padahal memang kondisi di lapangannya memang tidak bisa dibuat persis seperti itu. Nah, jadi kembali ke konteks itu tadi, kita lihat bahwa memang estimasi biaya itu tidak akan persis sama dengan realisasi, karena memang pada saat penyusunannya itu banyak hal-hal yang terbatas, terutama informasi terbatas, kemudian juga terkait sama risiko, beberapa risiko tidak bisa diidentifikasi di awal gitu ya, di fase perencanaan, sehingga pada saat pelaksanaan di lapangan, pada fase konstruksi banyak hal yang bisa berubah. Nah, ini saya sebut dengan bagaimana estimasi itu dilakukan pada setiap tahapan proyek konstruksi ya. Mulai dari studi kelayakannya, ini sudah ada proses estimasi, kita sebut dengan initial estimate-nya. Kemudian masuk pada fase perencanaan konseptual atau perencanaan awal, juga dilakukan estimasi ulang. Setelah dilakukan proses detail desain, kemudian dilakukan lagi perencanaan ulang, gitu ya. Pada saat akan dilelangkan, itu dilakukan lagi proses estimasi, sampai dengan pekerjaan konstruksinya nanti akan dimulai, gitu ya. Jadi dilakukan proses estimasi yang berulang-ulang pada setiap tahapan proyek konstruksi. Nah, tentu pada setiap tahapan ini menghasilkan nilai estimasi yang berbeda-beda. Yang namanya initial estimate ini akan menghasilkan akurasi yang rendah dibanding kalau kita melakukan estimasi di tahap ini atau tahap ini ya. Jadi estimasi di sini akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Kalau di sini akurasinya barangkali deviasinya bisa mencapai 50% begitu ya, atau mungkin bisa lebih dari 50% deviasinya. Tetapi kalau di estimasi detail, ini akurasinya sudah lebih baik, deviasinya sudah kurang dari plus minus 10% ya. Karena apa? Informasi yang tersedia untuk estimasi ini sudah lengkap dibanding informasi yang tersedia pada fase-fase awal seperti ini ya. Nah, ini memang ada aturan dari Asosiasi for Advancement of Cost Engineering Internasional ya, bahwa estimasi biaya itu dibagi menjadi beberapa kelas, di mana setiap kelas ini memiliki lingkup definisi proyek yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat ini adalah expected accuracy range-nya. Semakin banyak informasi yang tersedia untuk estimasi, artinya semakin lengkap detail desainnya, semakin lengkap informasi jadwal dan sebagainya, maka akurasinya ini deviasinya akan semakin lebih kecil dibanding kalau informasi proyeknya masih sangat terbatas, maka rentang deviasinya juga akan lebih besar gitu ya, bisa mencapai 50-100%, bisa lebih, bisa kurang dari itu, artinya plus minus gitu ya, plus minus antara 50-100%. Nah, jadi ini adalah bagaimana lingkup informasi proyek itu bisa menentukan akurasi dari estimasi. Kemudian juga hal yang lain tadi saya sampaikan bahwa knowledge dan skill-nya ya dari estimator itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akurasi estimasi biaya. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, teknik estimasi biaya ada dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada estimasi konseptual, ada lagi estimasi detail. Kalau estimasi konseptual, ini adalah beberapa metode yang umum digunakan ya, menggunakan metode unit cost, menggunakan metode faktor, menggunakan metode estimasi parametrik, atau menggunakan simulasi ya. Yang paling sederhana ya tentu vector method, kemudian unit cost gitu ya. Kemudian yang agak kompleks itu menggunakan estimasi parametrik, yang lebih kompleks lagi menggunakan estimasi berbasis simulasi. Tetapi yang simulasi ini akan lebih mendekati metode estimasi detail, dan ini lebih banyak lagi variabel yang bisa dipertimbangkan ya. Dan untuk melakukan estimasi konseptual, dasarnya adalah harus didasarkan pada data dari proyek sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan proyek yang akan dikerjakan begitu. Nah, ini ya kesamaan jenis maupun kesamaan ukuran. Sedangkan kalau estimasi detail ini adalah menghitung estimasi berapa biaya untuk pekerja, berapa biaya untuk peralatan, berapa biaya untuk material gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan biaya-biaya lain seperti biaya overhead atau biaya allowance, kemudian ditambah dengan
profit ya, allowance atau kontingensi ya, kemudian tambahkan dengan biaya dengan profit ya, profit bagi perusahaan si kontraktornya. Termasuk kalau ada juga biaya-biaya subkon ya. Jadi ini adalah proses dari estimasi biaya detail. Mana yang lebih baik? Semuanya tergantung dari konteks proyeknya ya. Jadi kalau kita masih berada pada tahapan perencanaan, maka estimasi konseptual adalah estimasi yang paling tepat digunakan. Kalau kita sudah berada pada menghadapi fase pelelangan, detail desainnya sudah tersedia, maka harus menggunakan metode estimasi detail, jangan lagi menggunakan metode estimasi konseptual. Jadi kedua metode ini tidak bisa dibandingkan mana lebih baik karena penggunaannya tujuannya berbeda gitu ya. Ini digunakan pada fase awal ya, pada fase studi kelayakan, pada fase perencanaan konseptual. Kalau ini digunakan pada fase setelah DED. Jadi untuk perhitungan kebutuhan lelang maupun pada fase setelah pekerjaan DED yang selesai gitu ya. Nah, ini adalah konsep dari estimasi konseptual. Nanti dibaca saja. Jadi intinya estimasi konseptual ini memberikan gambaran saja bagi owner bahwa proyek ini membutuhkan dana kira-kira sekian, kemudian apakah ini masuk atau tidak dengan budget dari owner gitu ya. Apakah ini bisa diatur nanti penganggarannya kalau memang dananya sangat besar tapi proyeknya sangat dibutuhkan misalnya. Apakah ini nanti bisa diatur proses penganggarannya sehingga proyek ini bisa dikerjakan gitu. Nah, itu estimasi konseptual itu intinya itu saja ya, hanya untuk memberi gambaran saja kepada owner, kemudian membantu mengambil keputusan bahwa proyek ini bisa dijalankan atau tidak layak untuk dijalankan. Tidak hanya untuk owner, tapi juga untuk kontraktor ya. Nah, ini ada beberapa teknik estimasi konseptual yang tadi yang sudah kita bahas, ada 4. Yang pertama kita lihat estimasi unit cost atau estimasi harga satuan. Nah, kalau harga satuan kan teknik paling gampang ya, kita hitung saja berapa misalkan per meter persegi biaya bangunan gedung begitu ya, tentu didasarkan sebentar, 2 menit lagi Pak. 2 menit lagi. Jadi estimasi unit cost ini contoh paling gampangnya adalah kalau cara cepat kita mau menghitung berapa harga satuan bangunan gedung yang mau dibangun, misalnya Fakultas Teknik ini akan membangun rusunawa misalnya ya, untuk mahasiswa misalnya. Mau membangun rusunawa itu 4 lantai misalnya. Nah, kita hitung saja kalau standar biaya satuannya misalkan per meter persegi bangunan gedung negara itu misalkan untuk bangunan bertingkat sampai 4 lantai itu misalkan 7 juta per meter perseginya misalkan ya, maka kita hitung nanti yang Fakultas Teknik mau bangun tadi misalkan 4 lantai dengan luas bangunannya misalkan 1000 meter persegi, maka kalikan saja 1000 meter persegi kalikan dengan harga satuannya 7.500.000 tadi ya. Nah, kira-kira harganya seperti itu. Itu adalah contoh paling gampang menghitung unit cost. Tujuannya apa? Supaya memberikan gambaran saja kepada owner, kepada kontraktor bahwa nanti biayanya akan sebesar ini. Nah, tetapi secara teoritis, secara akurasi yang lebih baik adalah menggunakan teknik estimasi harga satuannya seperti ini. Jadi perhitungan biaya satuan itu didasarkan pada database proyek-proyek sebelumnya. Kemudian kita lihat berapa nilai minimum dari proyek sebelumnya itu, biaya satuan minimumnya, kemudian berapa biaya rata-ratanya, berapa biaya terbesarnya. Kemudian untuk biaya rata-rata dikalikan dengan 4, kemudian semuanya dibagi 6. Nah, ini adalah cara yang lebih akurat menentukan estimasi harga satuan, ya, biaya satuan. Contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah perusahaan pengelola parkir, misalkan dia mau membangun lot parkir gitu ya, untuk parkir mobil di suatu bangunan gedung misalnya. Nah, kemudian dia sudah punya pengalaman bahwa ada 8 proyek sebelumnya yang pernah mereka kerjakan. Nah, di mana proyek pertama ini membutuhkan biaya sekian, kemudian jumlah parking lotnya sebanyak ini gitu ya. Kemudian lagi seterusnya sampai 8 proyek itu didata semua sama perusahaan ini. Nah, kemudian dia mau hitung kalau dia mau membangun lagi lot parkir untuk 135 mobil, maka dia membutuhkan biaya kira-kira berapa. Nah, dia hitung dulu ini biaya satuannya ini berapa per unit ini ya,
per unit ini untuk proyek ini berapa, untuk proyek ini berapa, ketemulah hasilnya seperti ini. Nah, dari sini nanti dia lihat berapa biaya terendahnya. Biaya terendahnya yang ini ya. Kemudian berapa biaya rata-ratanya? Biaya rata-ratanya itu adalah ini semua dibagi dengan 8 ya, ketemu ini. Kemudian berapa biaya tertingginya? Tertingginya adalah yang ini ya, 4375,80 dolar. Nah, kemudian dia hitung pakai rumus yang tadi bahwa nilai rata-rata terendah ditambah 4 kali rata-rata yang pakai rata-rata ini ditambah dengan biaya rata-rata tertingginya dibagi dengan 6. Jadi kalau dia mau membangun 135 parking lot, berikutnya adalah total biaya menjadi sekian. Jadi bukan hanya memanfaatkan biaya rata-rata ini saja, tetapi ini dikalikan 4 ditambah biaya terendah tambah biaya tertinggi dibagi 6. Mengapa menggunakan ini? Karena secara statistik rumus rata-rata seperti ini menghasilkan nilai yang lebih mendekati, lebih ajak begitu nilainya ya. Istilahnya lebih valid lah begitu nanti ya. Nah, itu cara menghitung biaya satuan unit cost yang lebih baik dibanding hanya membandingkan ini saja. Membandingkan biaya satuan seperti ini saja ya. Nah, kemudian teknik yang lain untuk estimasi konseptual bisa menggunakan metode faktor ya. Metode faktor ini intinya kita menghitung, mengestimasi, ya tebak saja biaya proyeknya itu menggunakan komponen biaya dari bagian pekerjaan proyek yang sudah kita ketahui komponen biayanya berapa. Misalnya begini, kalau kita mau membangun gedung ya, misalkan kita sudah ketahui bahwa yang paling gampang diketahui itu misalkan biaya pekerjaan biaya pekerjaan struktural misalnya gitu ya. Kalau biaya pekerjaan strukturalnya itu adalah 60% dari pekerjaan katakanlah 50% dari total biaya keseluruhan, maka kita bisa hitung total biaya seluruhnya berapa begitu ya. Kan biasanya tuh biaya struktural tuh sekitar 40 sampai 60% begitu ya. Nah, itu cara yang paling gampang menghitung. Jadi menggunakan biaya dari suatu faktor pekerjaan yang sudah kita ketahui. Nah, tentu menggunakan estimasi konseptual ini membutuhkan penyesuaian terhadap berbagai faktor ya, karena ini kita menghitung biaya ini didasarkan pada database proyek-proyek sebelumnya. Maka kita perlu penyesuaian terhadap aspek waktu di sana, terhadap ukuran proyek di sana, terhadap lokasi di sana ya, atau menggunakan kombinasi dari ketiganya. Mengapa perlu penyesuaian waktu? Karena mungkin saja data yang kita gunakan untuk estimasi biaya saat ini didasarkan pada data waktu tahun-tahun yang sudah lama. Misalnya begini, maksudnya adalah kalau kita mau membangun tadi ya gedung di Fakultas Teknik, misalkan membangun gedung 4 lantai di Fakultas Teknik Unsri untuk tahun 2023, tapi kita menggunakan data biaya satuan itu ya pengalaman, misalnya gini ya, pengalaman kontraktornya kami pernah membangun proyek yang sama di gedung Fasilkom misalnya, di gedung Fasilkom Unsri ini tahun 2018 misalnya. Tahun 2018 biayanya tuh sekitar 7,5 juta per meter persegi. Nah, kalau begitu karena proyek ini akan dibangun tahun 2023, maka sudah ada perubahan nilai uang di situ akibat inflasi misalnya ya. Nah, itu harus dilakukan penyesuaian ya. Misalkan tidak 7,5 juta lagi per meter perseginya, tapi sudah menjadi 8 juta misalnya. Nah, itu penyesuaian waktu harus seperti itu. Nah, kemudian juga penyesuaian ukuran proyek gitu. Kalau teknik membangun 4 lantai, tapi yang data digunakan untuk menghitung biaya satuan itu adalah dari FH Tower yang berapa lantai? FH Tower 7 atau 8 lantai begitu ya. Nah, maka biayanya tentu akan berbeda. Biaya satuannya pasti akan berbeda gitu ya. Mungkin membangun yang 4 lantai itu persatuannya akan lebih mahal dibanding membangun yang 8 lantai misalnya. Sama seperti saya sampaikan selalu contoh simpel itu adalah membeli air mineral ya. Kalau kita beli air mineral yang galon sama yang botol 600 ml itu harga per milinya akan berbeda ya. Yang 600 ml tentu akan lebih mahal jatuhnya dibanding dengan harga per mili dari
ukuran galon ya. Nah, itu perlu penyesuaian seperti itu. Lokasi juga berbeda. Kalau kita menghitung biaya satuan atau biaya konseptual itu dari database proyek di Jakarta, pada saat akan dibangun di Papua, tentu harganya akan berbeda ya. Contoh ekstrimnya seperti itu ya. Karena ada perbedaan harga dari material, upah, sewa alat dan lain sebagainya. Nah, yang paling baik adalah estimasi konseptual ini adalah membandingkan menyesuaikan terhadap ketiga aspek ini tadi ya. Jadi ada penyesuaian kombinasi namanya. Jadi waktu mengestimasi biaya secara konseptual, pertimbangkan bagaimana aspek waktu, kemudian ukuran proyek, kemudian lokasi proyek itu bisa berpengaruh terhadap perubahan harga dari proyek yang akan dikerjakan. Nah, yang berikutnya adalah teknik estimasi parametrik. Ini banyak digunakan untuk menghitung biaya secara statistik, begitu ya, secara statistik dan melibatkan banyak sekali variabel yang bisa dipertimbangkan dalam perhitungan biaya. Jadi tidak hanya melihat berapa kebutuhan material, berapa kebutuhan pekerja, tapi juga bisa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti durasi, kemudian bagaimana mengoptimumkan jumlah pekerja yang semuanya ini bisa dimodelkan secara statistik. Nah, outputnya dari estimasi konseptual ini tentu akan jauh lebih baik dibanding perhitungan secara unit cost atau faktor meter tadi ya. Nah, yang lain lagi adalah lebih canggih lagi adalah menggunakan teknik simulasi. Teknik simulasi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa estimasi biaya itu tidak hanya menghasilkan single value, ya, tidak hanya menghasilkan satu nilai saja. Misalkan pembangunan rumah rusunawa di teknik nanti akan menghasilkan biaya sebesar 7 miliar misalnya gitu. Tidak hanya menghasilkan seperti itu, tapi dengan simulasi dia bisa menunjukkan bahwa most likely-nya barangkali akan 7 miliar, tapi dalam optimistic skenario barangkali dia bisa menjadi 6,5 miliar gitu ya. Atau dalam kondisi pesimistik skenario, dia bisa menghasilkan nilai sebesar 8 miliar misalnya. Jadi ada informasi seperti itu yang bisa membantu keputusan lebih baik bagi owner atau bagi kontraktor untuk memutuskan ikut atau tidak dalam pengerjaan proyek ini. Ya, jadi teknik simulasi ini sekarang lebih canggih gitu ya, lebih banyak digunakan dalam proses-proses estimasi biaya oleh perusahaan-perusahaan kontraktor atau juga oleh owner ya untuk proyek yang sifatnya masih dalam fase perencanaan. Nah, ini adalah contoh dari output estimasi biaya menggunakan teknik simulasi ya. Di sini menggunakan teknik simulasi Monte Carlo. Jadi bisa dilihat di sini bahwa dengan probabilitas 50% ini biaya proyeknya, ini biaya konstruksi jalan ya. Biaya konstruksi jalan itu akan mencapai barangkali $2,1 per jalur per kilometernya gitu ya. Nah, kalau menggunakan 90% tingkat kemungkinan ya bahwa biaya proyek itu barangkali akan berada sekitar $3,1 per lajur per kilometernya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa probabilitas dari biaya itu akan berada pada angka berapa ya. Jadi teknik simulasi ini menghasilkan nilai estimasi yang lebih baik. Nah, output dari estimasi biaya tentu tidak hanya menghasilkan estimasi biaya untuk setiap aktivitas, tapi juga menunjukkan dokumen-dokumen lain yang nanti menjadi dasar dalam pengelolaan biaya. Ya. Nah, itu untuk estimasi biaya. Berikutnya, kita lihat estimasi detail untuk konsep tadi yang konseptual ya. Sekarang kita lihat estimasi detailnya. Saya break dulu sekitar 10 menit ya. Paling lama 10 menit. Kalian silakan siapkan pertanyaan gitu ya, atau nanti saya tanyakan, siap-siap ya. Saya break dulu sekitar 10 menit ya.
Oke, saya lanjut kembali ya. Ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau belum Izin ada, saya bertanya, Bu. lanjutkan. Ya, siapa itu? Silakan. Saya Bu Fitria Putri Tangsari dari kelas A Palembang. Oke, silakan. Izin nanya Bu, ini kan estimasi detail ini kan dari total biaya langsung dan tidak langsung Bu. Terus di bawahnya ada biaya yang tambahkan di estimasi dasar tuh ada kontingensi sama profit. Kalau saya tadi searching-searching di Google Bu, kontingensi itu ada kayak PPT yang bilang katanya aplikasi untuk dana kontingensi itu memberikan sinyal peringatan dini kalau ada dana yang kurang atau bangkrut. Itu maksudnya gimana ya Bu ya? Ditambahkannya sistemnya kayak mana Bu? Biar bisa tahu ada dana yang kurang atau bangkrut. Oke, nanti saya jelaskan ya. Ini terkait sama estimasi detail ya. Yang lain, yang estimasi konseptual, ada pertanyaan lagi? Belum ada? Oke, kita lanjutkan ke estimasi detail nanti supaya jelas ya. Kita buat runut dulu ya penjelasannya. Fitri tadi ya namanya ya? Lintang Bu. Oh, Lintang. Oke, sorry, Lintang ya. Nanti Iya, Bu. kita jelaskan supaya runut ya. Oke, kita lihat estimasi biaya detail ya. Jadi di proyek konstruksi ada yang namanya estimasi biaya detail. Ini yang kemudian lebih familiar kalian kenal sebagai RAB, gitu ya. Nah, intinya adalah estimasi detail ini terdiri dari dua komponen utama biaya. Ada direct cost, ada juga indirect cost. Apa saja direct cost-nya itu adalah segala sesuatu komponen biaya yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan atau penurunan biaya secara keseluruhan. Artinya kalau pekerjaannya meningkat, maka komponen-komponen ini juga akan meningkat biayanya. Demikian juga sebaliknya. Nah, apa saja komponennya? Yaitu material, pekerja, dan juga peralatan. Ya. Jadi 3 komponen ini disebut sebagai komponen direct cost. Kalau ada subkon juga masuk dalam komponen direct cost ya. Kalau si kontraktornya itu menggunakan jasa subkon ya. Jadi material, pekerja, subkon, dan juga peralatan ya. Itu direct cost-nya. Nah, kemudian untuk perhitungan direct cost biasanya ada perhitungan volume dikalikan dengan harga satuannya ya. Nah, kalau untuk material tentu volume material dikalikan dengan harga satuan material ya. Kalau pekerja biasanya berapa jumlah pekerja dikalikan dengan upah pekerja. Tetapi untuk pekerja juga mempertimbangkan produktivitas di situ ya, sehingga volume untuk pekerja atau jumlah untuk pekerja ini dipengaruhi oleh tingkat produktivitas. Jadi perhitungan volume pekerja adalah jumlah dibutuhkan dibagi dengan tingkat produktivitas pekerjanya. Nanti akan kalian aplikasikan ini pada saat perhitungan RAB nanti di tugas besar ya, di praktikum ya. Nah, peralatan juga seperti itu. Peralatan itu adalah jumlah peralatan dibagi dengan kapasitas alatnya, kemudian dikalikan dengan biaya satuan peralatan. Ini disebut dengan direct cost. Artinya penambahan pekerjaan akan berkontribusi terhadap penambahan item-item ini, kemudian berkontribusi juga terhadap peningkatan biaya proyek. Ya. Tetapi ada komponen biaya yang disebut dengan indirect cost atau biaya tidak langsung. Contohnya pajak. Pajak itu adalah besar kecilnya harganya ya jumlahnya sama gitu ya, 11% misalnya gitu. Itu untuk pajak. Kemudian ada jaminan. Jaminan ini adalah biaya yang harus disediakan oleh kontraktor, meskipun disediakan oleh kontraktor, tapi akan dibayarkan juga oleh owner ya, karena itu kan dimasukkan dalam harga penawaran. Nanti akan dibayarkan juga oleh owner, sebetulnya menjadi beban owner juga sebetulnya ya. Nah, jaminan nanti macam-macam, ada jaminan penawaran, kemudian jaminan pembayaran gitu ya, jaminan kinerja. Nah, itu nanti akan di jaminan jaminan pemeliharaan. Nah, itu nanti juga masuk dalam komponen indirect cost. Ada lagi asuransi. Asuransi ini segala sesuatu biaya yang ditujukan untuk proteksi terhadap proyek, baik itu terhadap pekerjanya sendiri, maupun terhadap peralatan, maupun terhadap pihak di luar proyek yang mungkin akan terdampak oleh proyek, itu harus ada asuransinya ya. Kemudian ada lagi overhead.
overhead ini adalah komponen biaya tidak langsung yang dialokasikan di dalam komponen RAB, tetapi dia tidak bisa dihitung secara spesifik menjadi bagian dari pekerjaan. Misalnya begini, kalau di perusahaan kontraktor itu katakanlah kontraktor BUMN gitu ya, mereka mengelola banyak proyek, misalkan Waskita Karya itu punya dalam setahun itu punya 30 proyek misalnya, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di kantor pusatnya Waskita di Jakarta, itu mereka mempekerjakan ratusan karyawan gitu ya, untuk administrasi, untuk lain sebagainya di kantor pusat. Nah, itu untuk biaya katakanlah gaji dari karyawan di kantor pusat, itu akan dicaskan dari proyek yang mereka kerjakan gitu ya. Jadi setiap proyek itu berkontribusi terhadap kantor pusat ya. Nah, kemudian nanti itu akan digunakan untuk membayar pekerja di kantor pusat, membayar gaji project manager yang ada di berbagai daerah tadi, membayar kebutuhan listrik, kebutuhan air yang ada di kantor pusat. Nah, itu namanya overhead. Itu disebut dengan general overhead. Tapi ada lagi overhead yang sifatnya itu berada di lokasi proyek, namanya job overhead. Nah, job overhead ini biasa digunakan untuk misalkan konsumsi di proyek, kalau ada rapat rutin misalnya gitu ya, itu kan tidak bisa dicaskan di setiap pekerjaan proyek gitu ya. Kalau mau bayar listrik, bayar air untuk kebutuhan proyek, itu mau dicaskan di pekerjaan yang mana? Apakah mau dicaskan di pekerjaan pembesian misalnya? Kan tidak. Pekerjaan beton misalnya kan tidak gitu ya. Nah, tapi overhead-nya harus ada. Nah, itulah sebabnya dia disebut sebagai indirect cost. Nah, overhead-nya ada dua, ada job overhead, ada lagi general overhead. Kalau job overhead ini di overhead yang dialokasikan untuk kebutuhan di project site ya, untuk air, listrik, di mana? konsumsi. Bapak. Siapa itu ya? Bilang. Jadi overhead tadi harus dialokasikan untuk kebutuhan di proyek maupun untuk mensupport gitu ya sebagai supporting item bagi kebutuhan operasional di kantor pusat yang disebut dengan general overhead. Nah, ini besarnya biasanya sudah ditentukan, misalkan mau 10% tergantung dari efisiensi dari pengelolaan proyek oleh si kontraktor gitu ya. Biasanya bertandingnya itu lebih di overhead dan juga nanti di kontingensi ya. Nanti bertandingnya kontraktor itu berada di overhead dan kontingensi ya. Bagaimana mereka bisa mengefisienkan itu ya. Itu overhead, bagian dari indirect cost. Tetapi tadi pertanyaan Lintang sangat menarik ya. Ada komponen biaya yang ditambahkan pada estimasi dasar. Estimasi dasar ini adalah estimasi dari direct cost tadi ya, yaitu komponen contingency dan juga komponen profit. Nah, contingency ini adalah komponen biaya yang digunakan untuk menutupi hal-hal yang sifatnya tidak pasti di proyek, tapi mungkin akan terjadi, gitu ya. Misalnya begini, kalau di proyek itu berada di lokasi tanah berawa, ya tanah rawa, tanah lunak, maka akan ada kemungkinan biaya ekstra untuk pengelolaan tanahnya. Tapi besarnya biaya tadi tidak bisa diprediksi. Misalkan diprediksi misalkan sebesar 100 juta untuk keseluruhan pekerjaan penanganan tanah misalkan. Karena tidak bisa diprediksi dengan akurat tadi, tidak bisa dipastikan apakah akan 100 juta, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu, maka di komponen RAB itu disahkan yang namanya komponen kontingensi. Nah, komponen kontingensi ini besarnya bermacam-macam, tetapi dalam regulasi kita di Kementerian PUPR itu diatur bahwa maksimum kontingensi itu adalah sebesar 15% dari total biaya langsung, ya. Tujuannya tadi untuk mengatasi hal-hal yang tidak pasti. Nah, di proyek konstruksi
ketidakpastian itu pasti akan selalu ada. Ini selalu saya sampaikan ya, bahwa uncertainty di proyek konstruksi itu pasti akan selalu ada, ya. Ketidakpastian pasti akan selalu ada, ya. Nah, untuk mengatasi itulah makanya ada komponen disebut dengan kontingensi tadi. Jadi dia dana ini disimpan, disiapkan untuk mengatasi, untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan nantinya, tetapi tidak bisa diidentifikasi pada tahap awal pekerjaan. Dan dia harus dimasukkan sebagai komponen estimasi dasar. Jadi kalau kita kontingensi itu adalah sebesar 15%, dan 15% dari total direct cost-nya, bukan dari total indirect cost plus direct cost. Ya, itu Lintang, paham nggak maksudnya Lintang? Paham Bu, baik Bu. Jadi ada dana yang disiapkan khusus gitu Bu ya? Betul, dana cadangan gitu ya untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa kita prediksi di awal. Misalnya begini, proyek ini mungkin akan terkena dampak dari periode ulang banjir 5 tahunan misalnya. Tapi kan tidak bisa diprediksi apakah itu pasti akan terjadi atau tidak gitu kan. Banjir 5 tahunan itu dampaknya apakah akan terjadi, akan terkena ke proyeknya atau tidak gitu. Kan begitu ya. Nah, maka untuk mengatasi itu, kalau nanti itu akan terjadi, maka itu legal, boleh dimasukkan biaya kontingensi di situ. Nah, kontingensi itu besar kecilnya tentu didasarkan pada pemahaman si kontraktor terhadap lingkup pekerjaan proyeknya. Sebesar apa risiko yang akan di-cover oleh si kontraktor dalam nilai kontingensi tadi. Semakin mereka paham dengan lokasi proyek, semakin mereka paham dengan karakteristik pekerjaan proyek, maka biasanya kontingensinya akan menjadi lebih kecil. Sehingga nanti pada akhirnya kalau mereka bertanding di lelang dengan penawaran harga terendah, biasanya kontingensinya lebih kecil, ini akan punya peluang menang gitu ya dalam lelang. Nah, jadi persaingan biasanya di situ, selain juga efisiensi dalam menghitung estimasi direct cost-nya sendiri ya. Jadi direct cost, overhead, dan juga kontingensi ini menjadi 3 faktor utama yang membangun keberhasilan kontraktor dalam proses lelang. Itu ya. Oke, pertanyaan Lintang tadi sangat bagus ya. Nah, selain kontingensi ada lagi biaya yang ditambahkan di dalam estimasi dasar, yaitu profit. Profit ini silakan saja ditambahkan oleh si kontraktor ya, bisa 10%, maksimal itu 10% ya. Mau 7% silakan, tergantung dari hitung-hitungan perusahaan lah gitu. Kira-kira kalau 7% masih untung tapi dia bisa ngambil untung dari yang lain ya silakan gitu ya. Jadi tidak ada aturan bakunya. Kontingensi juga seperti itu, tidak ada aturan bakunya, tapi ada nilai maksimum yang diperkenankan gitu. Kontingensi itu kalau di aturan yang baru itu maksimal sebenarnya tidak ada aturan maksimal juga ya. Contoh maksimal saja 15% gitu di dalam peraturan menteri itu. Karena juga tidak bisa ditetapkan maksimum, tidak bisa kalau mau dipandu maksimum 15%, semuanya nanti akan menetapkan 15% gitu ya. Diserahkan saja kepada si kontraktornya, kira-kira kontingensi mereka itu berapa, nanti itu akan dipertandingkan juga dalam total biaya RAB-nya gitu ya. Nah, jadi itu adalah komponen-komponen estimasi biaya detail yang harus disiapkan dalam setiap proses estimasi biaya. Nah, ini nanti kalian juga akan menghitung komponen-komponen biaya ini ya pada saat nanti praktikum di praktikum manajemen proyek di lab ya. Oke. Oke, saya lanjut yang berikutnya. Seminar sama webinar itu apa bedanya, Cuk? Oke, nah ini adalah beberapa pendekatan ya untuk mengestimasi biaya detail. Tujuannya apa? Pendekatan-pendekatan ini memudahkan kita dalam mengestimasi lingkup pekerjaan, kemudian menghitung kelompok-kelompok biaya ini menjadi lebih akurat begitu ya. Jangan sampai ada pekerjaan yang terlewat atau tidak teridentifikasi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai
WBS ya, bagaimana kita mengidentifikasi lingkup pekerjaan menggunakan WBS. Nah, kemudian ada yang namanya roll up ya. Nah, roll up itu kita bisa menghitung total biaya proyek dari seluruh lingkup pekerjaan yang teridentifikasi di dalam WBS. Nah, itu cara paling gampang dan WBS itu bisa dikembangkan untuk setiap pekerjaan apapun ya. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya spesifik seperti bangunan gedung, selain menggunakan WBS juga bisa menggunakan pembagian pekerjaan yang berlaku secara internasional seperti menggunakan CSI atau menggunakan UCI ya. Jadi ada beberapa divisi pekerjaan yang menjadi panduan dalam perhitungan RAB. Jadi nanti setiap pekerjaan site work ini apa saja lingkup pekerjaannya, kemudian biayanya berapa. Nah, itu bisa menggunakan metode UCI seperti ini atau bisa menggunakan WBS. Jadi silakan saja untuk perhitungan estimasi biaya detail menggunakan pendekatan mana yang lebih familiar. Kecuali diatur secara spesifik dalam dalam panduan penyusunan RAB, misalnya untuk keperluan lelang harus menggunakan metode UCI misalnya, nah harus menggunakan UCI berarti ya, kalau tidak ya bisa saja menggunakan WBS. Cara paling simpel itu menggunakan WBS. Simple tapi dia berlaku secara universal gitu ya. Jadi silakan menggunakan pendekatan ini untuk menghitung estimasi biaya detail yang akurat. Bang, kalah, Cok. Pula itemnya Oke, masuk ya. selanjutnya kita lihat kalau tadi proses kedua dalam manajemen biaya yaitu menentukan menentukan estimasi biaya. Proses ketiga dalam manajemen biaya adalah menentukan anggaran. Jadi anggaran ini berbeda dengan estimasi biaya ya. Anggaran itu adalah bagaimana pengelolaan dana di perusahaan atau di perusahaan kontraktor atau di perusahaan owner ya, atau di lingkupnya owner lah, di instansi owner, sehingga nanti bisa memberikan gambaran bahwa proyek ini bisa untuk dikerjakan, dananya tersedia. Kalau kita lihat bahwa, nah ini teknik untuk penentuan anggaran ya, paling gampang itu tadi estimasi biaya tadi ya, sama kontingensi. Yang lain ini tambahan saja, dibaca saja nanti. Nah, ini adalah proses dari penentuan anggaran, output itu mau seperti ini. Jadi kita lihat bahwa kalau kita punya kebutuhan uang itu sekian ya, katakanlah sampai di sini, tentu tidak bisa kita kadang-kadang seringkali di proyek konstruksi itu pada tahap awal ini tidak bisa disiapkan anggarannya 100% tersedia sampai proyeknya itu selesai. Ya. Apalagi proyek-proyek yang sifatnya multi years ya, proyek-proyek yang sifatnya tahun jamak gitu. Nah, itu penyediaan anggarannya ya, pengelolaan anggarannya itu mau dikeluarkan per 3 bulan atau per 6 bulan atau per bulan, itu harus sudah disediakan, harus sudah disiapkan pada saat manajemen biaya proyek ya. Pada saat penyusunan dokumen rencana manajemen biaya proyek, bagaimana pembagian uang itu harus disiapkan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kebutuhannya juga. Jadi kembali lagi melihat estimasi biaya, kembali lagi melihat jadwal proyek. Nah, nanti akan disusunlah rencana penganggarannya seperti apa. Kalau misalkan 3 bulan pertama itu pekerjaan persiapan dan juga akan dimulai pekerjaan struktural, maka artinya si kontraktor maupun owner harus punya anggaran yang cukup untuk 3 bulan pertama itu menyediakan seluruh biaya untuk pekerjaan persiapan dan juga menyediakan biaya untuk pekerjaan struktural gitu, sampai misalkan 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depannya lagi harus siap lagi untuk pekerjaan struktural selama 3 bulan ke depannya lagi. Jadi itu adalah bagaimana pihak yang terlibat dalam proyek menyusun skema pengeluaran anggarannya, skema kebutuhan pendanaannya ya. Itu disebut dengan penganggaran. Nah, jadi intinya adalah dari proses penentuan anggaran bisa dihasilkan dokumen disebut dengan project funding requirements ya, atau kebutuhan pendanaan proyek. Jadi di sana ada dokumen yang menunjukkan kebutuhan total dana dan juga periode pendanaannya ya. Karena memang pengeluaran dana itu tidak terdistribusi secara merata gitu ya. Tidak terdistribusi secara konstan gitu, tergantung dari
periode penggunaan dananya seperti apa. Nah, jadi ini harus sudah disiapkan dengan melihat tadi periode pendanaan itu artinya juga melihat beban pekerjaan dan juga estimasi biaya dari setiap waktu itu ya. Jadi ini adalah proses penentuan anggaran. Nah, kalau kita sudah melakukan sampai proses ketiga, proses manajemen anggaran, berikutnya manajemen biaya ini adalah melakukan proses pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya ini intinya kita melakukan proses monitoring saja ya terhadap status biaya proyek. Tujuannya supaya kita bisa mengidentifikasi ada atau tidaknya varians biaya di situ. Apakah biaya itu lebih tinggi dari rencana atau sesuai rencana. Kalau lebih rendah dari rencana, tentu akan baik gitu ya, selama kualitas dan volume pekerjaannya juga sesuai ya. Nah, jadi tujuan dari pengendalian biaya adalah untuk mengidentifikasi varians tadi. Jadi ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk pengendalian biaya, tetapi teknik yang paling umum itu adalah menggunakan teknik earn value management seperti ini. Jadi dengan konsep earn value kita bisa melihat bahwa apakah uang yang dikeluarkan pada periode waktu tertentu itu apakah sesuai dengan direncanakan atau tidak gitu ya, ada deviasi di sini. Deviasinya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil ya. Yang diharapkan dari earn value ini adalah kita bisa menunjukkan bahwa uang yang dikeluarkan itu betul-betul setara dengan lingkup pekerjaan yang seharusnya ya. Jangan sampai lingkup pekerjaannya misalkan hanya 30%, tapi uangnya sudah 50% begitu. Ya. Nah, dengan earn value kita bisa melihat kondisi seperti ini. Nanti minggu depan saya coba sampaikan cara perhitungan earn value-nya ya, supaya lebih punya bayangan. Jadi earn value ini adalah konsep yang bisa melihat bagaimana varians biaya termasuk juga jadwal. Jadi terintegrasi antara jadwal dan juga biaya proyek. Jadi evaluasinya seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah teknik pengendalian biaya yang berikutnya adalah ya turunan saja dari earn value ya. Kalau menurut saya ini bahannya sudah ada di sini, silakan dibaca saja ya. Ada beberapa indikator yang bisa dihasilkan dari earn value, bisa melihat bagaimana nilai yang direncanakan, berapa nilai yang diperoleh, berapa actual cost-nya, bisa menghitung berapa dengan kondisi evaluasi sekarang kita bisa memprediksi berapa nanti biaya pada saat akhir proyeknya gitu ya. Jadi misalkan pekerjaannya hanya 30% progresnya, volumenya, sementara biayanya sudah 50% dari rencana, nah nanti tentu tidak bisa lagi biaya akhir itu akan sesuai dengan direncanakan gitu kan. Tentu akan ada peningkatan biaya di sana. Nah, itu bisa dihitung dengan konsep earn value tadi. Kita bisa menghitung budget at completion-nya berapa. Ya. Nah, kemudian juga bisa mengindikasikan adanya varians biaya, adanya varians jadwal di situ ya. Kemudian bagaimana indeks kinerja biaya, bagaimana indeks kinerja jadwal. Jadi earn value ini alat yang cukup powerful lah begitu ya untuk mengevaluasi proyek. Nah, kemudian juga bisa mengestimasi berapa lama lagi durasi penyelesaian proyeknya, berapa banyak lagi kebutuhan biaya yang diperlukan begitu ya. Jadi ini teknik yang cukup baik lah, sangat baik kalau menurut saya ya, value analisis ini. Nah, selain menggunakan konsep earn value ini, juga ada teknik lain berbasiskan software gitu ya. Ini bisa memonitor bagaimana kinerja dari proyek terkait dengan biaya dan juga progres pekerjaan ya. Jadi software ini bisa mengidentifikasi earn value management. Nah, nanti silakan dieksplor lagi di dalam MS Project, apakah bisa kalian terapkan juga earn value management di sana ya. Nah, atau juga menggunakan konsep reserve analysis ini. Nah, reserve analysis ini tadi ditanyakan oleh Lintang juga bisa digunakan untuk memonitor status kontingensi ya. Jadi kalau
tadi kontingensi yang misalkan 10%, proyeknya itu 100 juta, nah itu per periode tertentu, misalkan per bulan gitu ya, atau per minggu misalkan dicek, apakah kontingensi ini sudah termakan atau belum gitu ya, sudah terkonsumsi atau belum. Kalau belum berarti masih mengkonsumsi biaya yang direncanakan, begitu ya. Tapi kalau misalkan sudah terkonsumsi kontingensinya, nah berarti ada pekerjaan yang di luar konteks proyek yang sudah mengkonsumsi uang lebih begitu ya. Nah ini juga bisa digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek, termasuk juga mengevaluasi mengendalikan biaya proyek. Nah ini menjadi salah satu indikator untuk mengendalikan biaya proyek. Nah inilah proses-proses dalam manajemen proyek yang harus kalian pahami, nanti akan diterapkan dalam proyek konstruksi ya. Nah ini outputnya nanti output dari proses-proses itulah, proses pengendalian biaya ya. Yang saya sampaikan di earn value tadi semuanya ada di sini. Nah inilah yang harus kalian pahami dalam proses manajemen biaya. Jadi manajemen biaya proyek itu tidak hanya estimasi, tetapi ada proses perencanaan manajemennya sendiri, baru estimasi, baru nanti penganggaran dan juga pengendalian. Nah ini yang harus kalian pahami di proyek konstruksi. Oke, sampai sini materi kita sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Saya lanjutkan dengan perhitungan earn value-nya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan ditanyakan. Siapa itu? Kok nggak muncul ya? Sebentar. Siapa? Wensan, oke Wensan, silakan Wensan. Betul. Ya kalau biaya kontingensi tidak terpakai, ya berarti proyeknya efisien, ya pemanfaatan biayanya efisien berarti. Tidak apa-apa, itu sudah menjadi haknya kontraktor. Silakan saja itu diklaim oleh kontraktor. Tidak apa-apa, tidak masalah. Justru proyeknya berarti tidak menemukan banyak kendala, tidak menemukan adanya risiko yang harus mengkonsumsi biaya kontingensi tadi. Itu ya answer-nya, tapi jarang gitu ya, yang ada itu biasanya kontingensi 10%, barangkali paling efisien itu menyisakan 3% gitu. Jarang kondisi yang kontingensi tidak termakan di proyek konstruksi itu jarang. Makanya kontingensi itu dilegalkan dalam RAB. Itu ya, Wensen ya. Nah, jadi kalau kita mengestimasi biaya, kalau overestimate artinya apa? Biayanya itu menjadi kebesaran gitu ya. Estimasi biaya menjadi kebesaran. Pada saat biaya itu kebesaran, kemudian ditenderkan, yang disepakati kan harga yang sudah dihitung di awal oleh owner tadi, ya, yang jadi HPS-nya tadi. Kalau itu kebesaran, maka HPS-nya menjadi lebih tinggi juga. Artinya owner harus membayar lebih tinggi biaya proyeknya. Tapi kalau kekecilan, terutama ini kalau di praktek perhitungannya oleh kontraktor ya, meskipun oleh owner juga ya, kalau estimasi biaya kekecilan, maka yang akan mendanai proyek tadi kan adalah si kontraktornya. Kalau kekecilan estimasi biayanya, HPS yang menjadi kecil, kemudian si kontraktor yang menerima HPS itu harga perkiraan sendiri ya, yang menjadi dasar untuk lelang ya. Nah, nanti si kontraktor yang menerima proyek dengan harga sekian itu, ternyata di lapangan kebutuhannya itu meningkat. Maka si kontraktornya pasti akan rugi. Paham ya, Wensen, maksudnya ya? Itu underestimate. Jadi artinya estimasinya itu di bawah nilai real.
Jadi si kontraktornya itu menghitung, si kontraktornya, biaya proyek itu dihitung kekecilan, terlalu rendah nilainya. Misalkan dia menghitungnya itu adalah 100, misalkan dihitung kebutuhan biayanya itu tadi 100 juta. Kemudian ditenderkan lah gitu ya, ditenderkan si kontraktornya jadi pemenang. Pada saat akan mengerjakan proyek tersebut, bukan pada saat akan mengerjakan, setelah berjalannya pelaksanaan konstruksi, ternyata tidak cukup 100 juta, kebutuhannya itu misalkan 150 juta. Nah, jadi kan itu underestimate namanya, kekecilan estimasinya. Tentu yang akan dirugikan itu adalah si kontraktornya, karena mereka adalah pihak yang mengerjakan proyeknya. Kalau dia overestimate, yang rugi ya hanya owner saja gitu ya. Karena dia membayar tuh nanti akan jadi kebesaran. Harusnya proyeknya cuma 100 juta, dia malah bayarnya 150 juta gitu ya. Karena tadi estimasinya sudah salah di awal. Itu maksudnya, Vincent. Ngerti? Ya, jadi gitu ya. Kalau underestimate yang rugi pasti si kontraktornya. Ya. Jadi dia harus mengerjakan proyek dengan nilai yang salah estimasi tadi, harusnya 150 juta, malah diestimasi hanya 100 juta, sedangkan mereka sudah tanda tangan kontrak. Ya mau tidak mau harus harus dikerjakan dengan uang yang disepakati 100 juta tadi. Itu ya, Vincent ya. Oke, yang lain ada lagi? Yang lain tidak ada lagi? Oke, yang lain ini nggak tahu ini apakah mendengarkan, mengikuti, atau sibuk yang lain ini ya. Oke, ya saya agak longgar memang ya, tidak mewajibkan kalian untuk on cam ya, tapi selayaknya kita mau kuliah harusnya kalian juga siap on cam gitu ya. Karena saya sendiri juga tidak on cam, tapi kan saya dalam kondisi saya siap untuk mengajar ya. Itu ya, barangkali itu saja untuk hari ini. Saya tutup sesi siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.